jangan dulu direkam. Itu udah pencet. Udah mulai direkam. Udah. Udah. Ya, ulang-ulang deh. Berarti kan Azan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan ya Ibu, ini Ulfa Razwa Yusria dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Universitas Kuningan. Ini di sebelah kiri saya ada Vira Septiana, Ibu. Dan Rina dan Nurfadilah Akbar. sebelumnya Ibu dengan namanya siapa? Ibu Haja yang Uung. Ibu Haja. Iom. Ibu. Iya, Uung. Ibu sebenarnya izin bertanya, aktivitas yang Ibu jalanin selama membina agama Islam di tengah masyarakat itu ngapain aja Ibu? Ini ya yang biar terjadi Neng. Ya. Pertama Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke adik-adik mahasiswi dari fakultas dari apa? Fakultas Keguruan. Fakultas Keguruan telah hadir untuk wawancara mungkin ya, untuk silaturahmi dan ingin tahu sejauh mana kegiatan Ibu di organisasi ya. Iya. Ya gitu. Jadi, pertama Ibu sebagai Ketua Muslimat NU Kabupaten Kuningan. Kebetulan domisili di sini. Sebelum ke program, Neng harus tahu dulu ya keberadaan Muslimat itu sekarang udah berdiri sampai usia 79. Nah, didirikannya di Wonosobo. Nah, terus Muslimat itu mempunyai, kan kemarin kata Ibu ke aktivitas organisasi ya, Ya. wawancaranya. Jadi kalau di Ibu di Muslimat mempunyai program, misi dan visinya ada. Tapi kalau dibacakan kan lama ya Neng. Iya Ibu. Lama. Jadi yang penting kegiatan PC Muslimat Kabupaten Kuningan bukan hanya keagamaan. Jadi bukan hanya keagamaan, di PC Muslimat NU itu sebagian dari Bandung dari NU Kabupaten Kuningan. Alhamdulillah udah PC Muslimat itu udah MOU dengan 9 menteri, karena PP Muslimat, pengurus pusat Muslimat adalah waktu itu Ibu Hopipah sebagai Menteri Peranan Perempuan. Nah, sekarang udah 2 periode Gubernur Jawa Timur. Jadi cepat MOU sama menteri-menteri gitu. Dan alhamdulillah organisasi terbesar jangankan di Indonesia, bahkan di luar negeri, alhamdulillah. Terus dari di Muslimat itu mempunyai perangkat, ada perangkat YHM, YPM, Hidmat, dan YKM. Nah itu semua berfungsi masing-masing, jadi bukan karena Muslimat atau pengajian tok keagamaan, tapi YPM mempunyai membidangi yayasan pendidikannya, ada PAUD-nya dan ada sebagainya. Yang kedua YHM Yayasan Haji Muslimat yang menangani setiap hajah yang mau berangkat, selain dibina oleh Yayasan Muslimat juga terjun mengadakan manasik khusus ke hajah Muslimat se-Kabupaten Kuningan. Yang ketiga Yayasan Kesejahteraan. Yayasan Kesejahteraan PC Muslimat Kabupaten Kuningan sudah memberikan modal ke seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Kuningan, memberikan toko bela-beli. Jadi diberi modal, terus di fasilitasnya lengkap dari mulai
rak-rak dan sebagainya. Nah baru hikmat, kalau di hikmat himpunan dakwah muslimat Kabupaten Kuningan kebetulan ibu yang menanganinya. Nah ya hikmat itu yayasan himpunan dakwah para dakwah se-Kabupaten Kuningan. Nah programnya kalau tiap bulan mengadakan kunjungan pengajian sekaligus rapat rutin di kecamatan-kecamatan se-Kabupaten Kuningan. Itu program. Yang kedua mengadakan siar Islam, di mana kegiatan kegiatan keagamaan seperti Maulid Nabi, Isra Mi'raj, tahun baru Islam dan sebagainya. Nah itu kegiatan yang tapi juga mempunyai kegiatan tentang kesehatannya, yaitu YKM-nya. YKM-nya sekarang sudah mempunyai inkubator yang untuk anak bayi yang tidak sempurna, udah punya 3 paket, yaitu kerjasama dengan UI Pusat. Jadi UI Pusat turun ke Muslimat Kabupaten Kuningan memberikan inkubator untuk alhamdulillah manfaat sekarang keliling terus, dan alhamdulillah bisa menyelamatkan bayi-bayi yang tidak yang belum waktunya lahir atau gimana. Jadi banyak sebetulnya sama program-program. Terus yang ditanyakan sama Neng apa saja gitu? Sama ini Bu, Ibu udah berapa lama ngejalanin profesi ini Bu? Ibu udah hampir 30 tahun. Dari mulai Ibu pertama masuk di Muslimat itu sebagai bidang dakwah, terus ketua 1 Muslimat, lanjut sekarang terakhir Dewan Pakar. Dewan Pakar tuh ada 4, ada yang membidangi YHM, YKM, YPM, dan hikmat. Jadi Ibu selaku himpunan dakwah Kabupaten Kuningan, ketuanya adalah Ibu. Kalau tantangan sama kesulitan Ibu menjalani profesi ini apa Ibu? Alhamdulillah Sebagian besar kalau muslimat itu lancar-lancar saja nih. Cuma tantangannya cuma alhamdulillah karena muslimat sudah memiliki sifat kekompakan. Kalau udah kompak tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Semua alhamdulillah dapat diselesaikan. Jadi sudah mempunyai predikat atau jiwa yang pertama kekompakan, yang kedua rasa tanggung jawab, yang ketiga rasa memiliki, yang keempat mesti ada pengorbanan. Jadi itu mungkin pengorbanan ada karena kegiatan tanpa dana tidak mungkin jalan, tapi alhamdulillah di muslimat jalan. Jadi rasanya ya pasti ada yang menjadi tantangan ya, karena tidak ada khusus dana di kegiatan, tapi alhamdulillah lancar alhamdulillah. Makanya muslimat itu di Kabupaten Kuningan khususnya se-Indonesia pada umumnya, jadi udah kerjasama bahkan dicari-cari oleh dinas-dinas instansi karena udah kelihatan kekompakannya. Itu saja. Jadi kebanggaan muslimat karena pertama kekompakan dan rasa tanggung jawab, rasa mereka, sehingga semua instansi yang ada di Kabupaten Kuningan, pemerintahan, para ulama selalu ini soal ke muslimat kalau ada apa-apa karena kesuksesan. Bahkan sekarang udah rencana mau bikin doanya aja dari Neng ya, mau bikin klinik bayi dan ibu bayi dan ibu hamil, bayi dan jadi insya Allah akannya sudah tertampung dana. Hanya dari iuran muslimat se-Kabupaten Kuningan hanya 2.000 selama setahun. Kalau tiap bulannya 2.000, kalau sekaligus 1 tahun ada keringanan cuma 20, enggak 24 kan, kalau kita 24 jumlahnya. Neng pasti ada kalau
kegiatan ada rintangan, jadi bukan mulus, cuma alhamdulillah muslimat dapat menangani gitu, karena itu kerjasama dengan sebuah instansi, bahkan pemerintahan daerah dari mulai berdirinya muslimat alhamdulillah terus nyambung neng sampai dari tingkat RT, jadi ada kelompok PAC, ada kelompok ranting, dan ada kelompok PC, ada PW, ada PP. Jadi neng harus tahu kalau PP itu pengurus pimpinan pusat, ke bawahnya PW pimpinan wilayah Jawa Barat, yang ke bawahnya lagi PC pimpinan cabang di kabupaten, terus yang di kecamatan PAC pimpinan cabang perwakilan di kecamatan, terus ada ranting. Ya alhamdulillah neng, jadi tantangan mesti ada. Kalau awal mula ibu tertarik ikut kegiatan ini juga tuh Bu, terus ibu kok bisa jadi ini tuh profesi yang dijalanin, kayak senang menjalani profesi yang dijalanin? Ya karena awalnya ibu sebagai istri pegawai negeri kebetulan di Kemenag, jadi tertariknya karena kekompakannya gitu, terus direkrut dari istri-istri Kemenag itu. Nah tapi istri Kemenag belum semua kan ini kalau muslimat mah itunya ahli sunnah wal jamaah, organisasi kemasyarakatan yang berdasarkan ahli sunnah wal jamaah, itu tertariknya, kekompakannya, kebersamaannya, akhlakul karimahnya udah ditanami, jadi tertarik. Terus apa gitu yang bikin ibu mendorong ibu untuk aktif membina di profesi tersebut? Pertama niat ibu ya silaturahmi. Melalui silaturahmi alhamdulillah banyak saudara, bahkan bukan hanya di kecamatan Kadute tapi sekabupaten Kuningan, bahkan terus lanjut ke Jawa Barat sampai ke PP Pusat. Itu karena tertariknya ikut di muslimat pertama itu karena ibu sebagai warga Nahdlatul Ulama mempunyai dasar ahli sunnah wal jamaah. Kan sekarang banyak ya neng yang bukan NU gitu, jadi tidak senangnya tahlil, tidak senangnya talqin, tidak senangnya dibahas sholat itu ada. Tapi kalau NU itu mempunyai jiwa aswaja itu ahli sunnah wal jamaah. Jadi semua ibadah yang ini dilaksanakan. Jadi tentunya ibu terjun di situ karena itu turun-temurun dari orang tua. Jadi pengen melestarikan kebiasaan orang tua dulu. Pertama itu tertarik untuk menyelamatkan warga, khususnya warga kaum Hawa, untuk tahu tentang muslimat itu. Jadi itu tertarik, bahkan mungkin dengarlah dari banyak ini juga ibu sudah beberapa kali dihadiri sama mahasiswi minta cerita, minta gimana kemajuan. Insya Allah neng semuanya 95% sukses lah. Tantangan ada sih, cuma dapat teratasi, nggak sampai putus di jalan, di tengah jalan organisasi, malah tambah berkembang. Kalau menurut ibu, bagaimana cara yang efektif untuk menyampaikan pesan-pesan Islam di tengah perkembangan zaman yang semakin modern? Kalau pesan-pesan di pengajian ibu melihat situasi aneh. Kalau yang hadir di kalangan pemuda-pemudi lain lagi yang disampaikan. Kalau di pengajian lain lagi. Jadi menyampaikan kalau di pemuda-pemudinya tentang gimana masa depan, mau rumah tangga dan
cara mendidik anak dan sebagainya. Jadi karena muslimat itu sampai mempunyai program stunting juga, Neng. Jadi kalau tentang stunting disampaikan di ibu-ibu sepuh tidak akan nyambung. Jadi ibu lihat situasi yang dihadapi oleh ibu supaya materi itu masuk. Jadi nggak bisa ditentukan apa yang diinginkan. Jadi ibu lihat lingkungan. Kalau misalnya di instansi Dharma Wanita, ibu lain lagi berbicara. Kalau di PKK lain lagi berbicara. Kalau di pengajian juga lain lagi berbicara. Di mahasiswa, oke, beda lagi. Apa pesan ibu buat anak kalangan di zaman sekarang, anak muda Bu, untuk lebih memahami dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, pesan ibu yang sebagai orang tua ke anak-anak, pertama jaga sholat yang 5 waktu. Yang kedua, jangan lupa baca Quran. Itu menentukan kesuksesan anak-anak. Ya, karena Nabi bersabda, "Nawiru buyutakum bi sholati wa tilawatil Quran." Dan hiasi rumahmu dengan sholat dan Al-Quran, akan sukses insya Allah. Terus jaga kerukunan umat beragama. Walaupun ibu di agama Islam, tapi tetap ada kesatuan antar umat beragama. Nah, jadi kita saling menghargai untuk terwujudnya masyarakat yang baldatun thayyibatun warahmah. Utamanya jaga kerukunan. Apapun agamanya, apapun profesinya, tetap kita harus dijaga kerukunan. Rukun aja yang penting. Udah rukun, tidak ada masalah yang datang. Itu pesan dari ibu mah. Ya, yang penting adik-adik kan ke depan mau nggak jadi mahasiswa aja, bisa karirnya jadi pegawai negeri dan sebagainya, kan jaga lingkungan. Jadi harus dikasih sayang sama atasan, sayang kepada bawahan. Itu modal utama suksesnya hidup bermasyarakat. Jadi neng ini harus menguasai lingkungan. Lingkungan di sini kita mengikuti. Jangan mentang-mentang ini langsung mencegah gitu. Jadi terus diikuti dulu, nanti sedikit-sedikit ini. Apa yang menjadi pertimbangan ibu dalam memilih topik atau isu yang akan disampaikan pada saat dakwah ibu? Dalam rangka isu. Iya. Isu perlu tahu ya, Neng. Tapi tetap ibu memberikan arahan. Pertama, karena situasi sekarang banyak isu-isu yang tidak benar. Iya. Jadi hanya sebatas pengetahuan aja. Sebatas pengetahuan aja, jangan diperlebar isu itu. Bahkan harus diberi saran-saran untuk meredam isu ya, jangan sampai berkembang sehingga terjadi perpecahan, permusuhan, dan nama baik, utamanya nama baik orang atau daerah yang diisukan itu. Jadi pesan Neng, kalau ada isu tuh tahan dulu aja, jangan disebarluaskan. Itu satu aja. Sebab itu isu belum tentu benar. Jadi sebatas tahu aja. Itu pesan ibu mah. Jangan diperlebar gitu. Kalau ibu, gimana caranya biar ibu tuh yakin bahwa dakwah yang ibu sampaikan itu nyampe dan dapat diterima di kalangan muda maupun yang tua ibu? Ya, tadi dari awal ya ibu, tergantung yang dihadapi ya, tergantung ada tegasnya, ada humornya, ada kesan-kesan tersendiri biar mereka tuh senang dan masuk ilmu. Terutama pesannya ya,
kerajinan hadir ke pengajian atau ke acara-acara. Yang penting itu wajibnya kan, kalau ilmu yang didapat itu hanya taufik dari Allah. Walaupun seahlinya penceramah tanpa hidayah dari Allah, ilmu tidak akan masuk. Tapi pesan Allah itu wajibnya carinya. Kalau masuknya itu hidayah dari Allah. Ibu memotivasi ibu dengan untuk terlibat dakwah itu dan pembinaan bagaimana, Bu? Tadi ibu sebagai dai khidmat himpunan para dakwah se-Kabupaten Kuningan, suka ada pertemuan cara penyampaian, bahkan sudah diadakan latihan tiap sebulan. Dulu mah 3 bulan sekali, sekarang udah 6 bulan belum lagi. Kebetulan ibu sudah punya gedung kan muslimat di kabupaten, jadi suka ada khusus pembinaan para daiyah, para dakwah, bagaimana cara menyampaikan yang baik, dari mulai pembacaan hadroh, doa dan sebagainya, dan terutama ceramah. Jadi jangan sampai seorang ceramah tapi menjelekkan orang gitu misalnya, atau jadi kan simpatisan masyarakat kok yang ceramah juga bicaranya begitu. Jadi ada untuk, jadi ada pembinaan, ada pelatihan para daiyah se-Kabupaten Kuningan cara penyampaian dakwah yang baik. Dan juga ibu juga kerjasama dengan Kemenag, dengan para ulama untuk memberikan penyampaian dakwah yang benar. Ibu hanya sekadar koordinator aja, nggak bisa memberikan materi yang Kalau menurut ibu, bagaimana cara untuk menarik minat kaum muda untuk lebih dekat dengan Islam? Pertama, ibu menghadirkan kalau ke anak muda yaitu ke SMA, ke anak-anak SMA, SMP. Jadi diadakan pembinaan menjadi putra dengan yang soleh-solehah, yang menceritakan seperti sayangnya ke orang tua, membiayai sekolah dan sebagainya. Itu karena anak-anak itu harus punya dasar. Ya dasarnya tentu agama. Makanya ditanamkan keagamaan lewat anak-anak SMA untuk menjadi putra-putri yang soleh-solehah. Tentunya materinya dikasih pada waktu itu. Jadi banyak yang menarik anak-anak yang misalnya tadinya nggak mau ngaji bisa ngaji, nggak mau sholat jadi bisa sholat, yang tadinya minum mabuk bisa ditinggalkan. Jadi itu mungkin karena tertariknya para dakwah gitu. Tentu sekarang dakwah itu terus lewat generasi muda gitu. Jadi kerjasama dengan sekolah-sekolah dan diadakan tanya jawab gitu. Kan ada anak-anak yang nanya tentang gimana kalau orang tua gini gitu. Jadi ada masukan dari situ akhirnya senang, minta lagi gitu. Ada kerohanian dari para daiyah, para dakwah gitu. Udah mulai menarik yang sekarang para generasi muda tentang keagamaan. Walaupun ya banyak tantangan gitu. Jadi tantangan mah kayaknya seperti anak muda gitu. Kalau ke mama udah lancar aja nih. Ya. Kemudian ibu kan sudah berkecimpung di dalam profesi ini sudah lama. Ada gak cerita atau pengalaman pribadi ibu yang dapat menginspirasi ibu, yang membuat hati ibu kayak terketuk gitu sendiri atau gimana? Ibu senangnya melalui organisasi ini berkesinambungan sampai tingkat ke Indonesia. Jadi senang kalau
ada pertemuan di seluruh Jawa Barat, ketemu dengan teman-teman ketua muslimat seluruh Jawa Barat, lanjut ke pusat juga, bahkan kemarin udah ada pelantikan khusus hikmat di provinsi, bahkan sekarang bulan besok akan munas di Surabaya gitu. Tapi ibu senang sih, soalnya dari mulai tahun berapa ya, senang ikut-ikut terus. Tapi sekarang ini karena faktor U, jadi ibu dilibatkan ke yang muda gitu. Makanya ibu diutamakan membina yang muda-muda untuk mengganti selanjutnya. Karena ini senang, Cuma sekarang ganjalannya ibu udah faktor U, tapi masih dipercaya, nah akhirnya membina yang muda-muda. Yang masih. Jadi pertama senang silaturahminya. Silaturahminya bukan sebatas di kecamatan, lewat kabupaten, provinsi, sampai seluruh Indonesia, sampai ke Batam. Kalau ini besok kayak di Batam. Jadi itu senangnya lewat silaturahmi, ternyata emang janji Allah tidak sia-sia. Pertama, dipanjangkan umur. Yang kedua, dimudahkan rezeki, ya. Ya, rezeki itu bukan uang, ketemu sama orang-orang yang solihah seprovinsi, se-Indonesia. Senang aja banyak saudara di tiap ini gitu. Kemudian, apa tujuan ibu dalam membina agama Islam di dalam masyarakat? Tujuannya ingin menyelamatkan umat untuk menuju kebahagiaan dunia akhirat. Karena ibu menyampaikan bukan urusan akhirat aja, termasuk urusan dunia. Jadi tidak ada harapan ingin amplop muslimat itu, tapi harapannya ingin membina masyarakat untuk nyaman di semua desa. Jangan sampai masyarakat itu terpecah belahkan akibat tidak ada pembinaan. Nah, jadi adanya pembinaan untuk menuju kebahagiaan umat dunia akhirat. Jadi sekali lagi bukan hanya keagamaan yang disampaikan tentang kesehatan, tentang kesejahteraan dan sebagainya, karena Nabi bersabda, man arada dunya fa alaihi bil iman, wa man aradahu ma fa alaihi bil iman, wa man aradahu ma fa alaihi bil iman. Cek Nabi lamun hayang bahagia di dunia, pilih ilmu kadunyaan. Taneng enak nuju milari ilmu kadunyaan, dah yang sukses di dunia. Wa man aradal akhirah, lamun anjeun hoyong senang di akhirat, pilih ilmu na akhirat. Neng hoyong leres abdas, hoyong leres salat, kan kesaketan pengalangkungan buku, pengalangkungan TV. Sabab sahur Nabi lamun hoyong dua nana man arodahuma pa alai ma ilmi ma. Tempuh dua nana, tak neng enak nuju nempuh dua nana. Nempuh kanggo di dunia, nempuh kanggo di akhirat. Lamun neng tega dua ilmu na pan sakola ge moal tiasa ieu. Alit nampe ibu teu terang ilmu ngadamel bolu. Mun teu terang mah da terus ya, terus. Tapi mun terang ilmu nama gambil bae gitu. Mawi pada gitu. Tapi ilmu teh teu sada dipasikeun ka neng. Teu sada ya sabab saur Allah mama uti itu minal ilmi laqalil. Jadi nu dipasikeun ku Allah teh ilmu teh ngan sakedik pisan. Sakedik sanes sakedik ilmu Allah di ka alam dunyakeun, tapi sakedik teh janten si neng tiasa bolu tak cangkatan nanti tiasa ceramah gitu. Janten sakedik sewang anu tiasa nyorabi belum tentu tiasa ngadamel bolu. Janten sakedik sewang ieu bagian tukang sorabi, ieu bagian tukang bolu, ieu bagian tukang ceramah, ieu bagian para dosen, para janten pas dibagi-bagi mau sakedik sewang gitu. Itu pengintian. Kemudian, apa saja hambatan yang sering ibu temui, kemudian solusinya apa yang ibu lakukan? Hambatan yang ibu lakukan terutama kalau kunjungan ke arah-arah yang jauh dari kami. Nah, itu hambatannya. Tapi solusinya pertemuan yang dari semua kalangan masuk di satu titik. Jadi
tetap teratasi. Dan jadi tantangannya hanya ke medan-medan yang tidak bisa dijalani sama kendaraan, atau ya kalau dari kota mah kan jarang ke sana. Tapi mereka yang dihadirkan di titik kabupaten malah senang walaupun jalan berliku-liku karena perasaannya mau ke kota gitu. Itu tantangan jalan tapi dapat teratasi, diatasinya itu caranya. Jadi ibu yang tidak terjun ke daerah, yang dari daerah dipanggil diundang ke kabupaten, tapi malah mereka itu senang karena mau ke kota gitu. Jadi teratasi tantangan itu Neng. Kemudian dari semua ini pertanyaan terakhir, Ya. harapan ibu terhadap masyarakat itu selanjutnya itu pengen gimana harapan ke depannya? Harapan ke depannya masyarakat pengen sehat jasmani dan rohani. Sudah sehat jasmani dan rohani, segala aktivitas bisa dilaksanakan. Setelah melaksanakan aktivitas di lingkungan manapun, jaga kekompakan. Ya. Selain jaga kekompakan juga keharmonisan di tiap lingkungan. Dan jadi kalau sudah masyarakat itu harmonis, serasi di lingkungan masing-masing, pasti mulai RT, RW dan desa tuh maju. Tidak ada tantangan yang menghalangi, kan ada peribahasa satu musuh kebanyakan, tapi 1000 teman kekurangan. Makanya itu yang menyamankan di masyarakat. Maka harapan ibu ya terjun di masyarakat itu untuk menyejukkan umat, untuk kepentingan duniawi dan ukhrawi. Apa puas Neng? Ada yang tidak pas jawaban? Boleh? Alhamdulillah ibu sangat puas, sangat jelas. Mungkin cukup ya Ibu. Sebelumnya terima kasih udah menyempatkan waktunya untuk kita wawancarai. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terakhir dari ibu juga makasih ya ke Neng yang sudah bisa hadir di ibu untuk memberikan kepercayaan. Tapi maaf kalau ini kemarin juga baru bilang ke mama boleh hadir ke sini, tapi mungkin kalau tidak memuaskan jawaban dan sebagainya mohon maaf, karena ini sudah faktor ya ibu. Dan akhirnya ibu mendoakan ke Neng mahasiswi, semoga diberi kemudahan, kelancaran, kesuksesan. Apa harapan Neng dikabul oleh Allah. Didoakan oleh ibu semoga Neng itu menjadi kebanggaan orang tua. Sebab orang tua tuh bangga kalau anaknya sukses. Ya, makanya kesuksesan itu tidak seperti membalikan telapak tangan, harus ada perjuangan. Tetap hormat orang tua. Ya, yang itu aja dari ibu ya. Sekali lagi terima kasih kehadirannya dan doa juga yang tadi sudah sampaikan. Kedepannya kalau ada apa-apa boleh pintu terbuka kalau anak-anak ini mau ini. Kalau yang lain kan dulu pengennya di itunya datangnya ke sekretariat PT Muslimat Kabupaten jadi Maka kemarin juga nanya ke mama mau di kantor apa mau di rumah. Kebetulan Neng kan orang sini, ibu kebetulan pengurus kabupaten pas di Babatan juga. Jadi ini cuma kurang sekedik ini Neng cuma nama aja. Asal dari mana yang dua ini? Aku dari Sukamukti Ibu. Sukabumi jalan sana ya Neng. Ibu. Sebelumnya aku Nazwa Ibu dari Beber Cirebon. Mau Beber Cirebon. Kalian Neng semoga sukses. Ya. Kalau ke Sukabumi mah ya, kalau kegiatan di jalan sana kan sering ke desa Sukabumi. Sudah mulia ya, Nah, Sukamukti sudah mulia. Iya. Kemarin juga ada lomba marus salawat ibu yang mencuri itu, tapi tempatnya di kecamatan. Maaf ibu juga mau tanya untuk kegiatan untuk laporan ke
LPC, alhamdulillah kehadiran para mahasiswi dari Uniku ya nih. Iya, dari Ibu. Unik ya. Udah semester berapa nih? Baru semester 1. Oh, baru masuk ya.